Iuran tapera tengah jadi perbincangan di antara para pekerja dan pelaku usaha yang dalam tanda kutip dipaksa jadi peserta. Kebijakan yang mewajibkan potongan gaji 3% pada pekerja dinilai membebani masyarakat di tengah pergejolakan ekonomi dengan daya beli yang rendah saat ini. Sementara pemerintah menilai program tapera justru beri manfaat kepemilikan rumah masa depan. Apa betul dan kemudian apakah sosialisasi dan mekanisme secara detail sudah tersampaikan dengan maksimal? Sudah hadir pemirsa melalui saluran Zoom Darul Siska, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat malam Bang Darul. Selamat malam Anggi, selamat malam Mas Iqbal. Dan juga ada Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selamat malam Bang Said Iqbal. Selamat malam Mbak. Iya, saya mulai dari Bang Said dulu. Beberapa hari ini kami baca bahwa ada keberatan dari teman-teman serikat pekerja terkait dengan diberlakukannya dan diwajibkannya iuran tapera ini. Ada tanggapan Abang yang bisa disampaikan? Penyediaan atau ketersediaan rumah untuk kaum buruh dan kelas pekerja lainnya itu bagus ya. Karena itu juga perintah konstitusi kan, bahwa negara dalam hal ini pemerintah wajib menyediakan rumah. Cuma yang jadi persoalan daripada tapera ini adalah dia membebani kepada buruh dan pengusaha dalam bentuk iuran. Di mana negara dalam hal ini pemerintah tidak ikut mengiur. Seharusnya tapera ini mengamanatkan dong yang diturunkan dalam peraturan pemerintahnya. Pemerintah yang menyediakan dana APBN dan APBD untuk membiayai pengadaan rumah, baru dalam hal ini buruh dan PNS, TNI, Polri dan dunia usaha menambah iurannya. Tentang komposisi iuran itu harus melibatkan semua stakeholder ini yang dirumuskan secara bersama-sama. Oleh karena itu, serikat buruh berkeberatan tapera itu dijalankan dalam waktu dekat ini atau katakanlah setahun 2 tahun lagi, kita nggak setuju. Karena itu membebani dan rawan korupsi. Ada beberapa alasan. Yang pertama, tidak ada kepastian bahwa kita yang ikut program tapera itu pasti dapat rumah. Judulnya kan tabungan perumahan rakyat. Orang ingin punya rumah, bukan mau nabung. Kalau nabung sih udah banyak orang dengan caranya masing-masing. Nah, saya ambil contoh misalnya, sekarang ini kan rata-rata upah ya, rata-rata upah di Indonesia itu buruh 3,5 juta rupiah per bulan. Kalau dia dipotong 3%, berarti kira-kira akan terkumpul 105.000 rupiah per bulan. Dalam setahun kali 12 bulan, 126.500 rupiah, 1.260.000 rupiah per tahun. Katakanlah 10 tahun kepesertaan atau 20 tahun lah sampai dia pensiun atau terjadi PHK. Cuma terkumpul 12,6 juta. Kalau 20 tahun sekitar 25,2 juta. Mana ada rumah yang bisa dengan harga demikian? Oh, tadi katanya ini kan tabungan. Ya nggak usah diajarin kalau tabungan. Orang mau ikut tapera sesuai amanat konstitusi, begitu dia pensiun seperti PNS, TNI, Polri, buruh swasta waktu zaman tahun-tahun 70, tahun 80-an, saya ingat benar, begitu pensiun dia punya rumah. Sekarang ikut program tapera, jangankan punya rumah. Yang ada uangnya juga untuk uang muka tidak cukup. Jadi buat apa ikut program tapera? Yang kedua, pemerintah tidak ikut dalam program ini membayar iuran. Kalau BPJS Kesehatan kan ada PBI, penerima bantuan iuran. Ini nggak bayar. Nah udah nggak bayar iuran, mau ngelola. Ini apa masa kolonial atau welfare state, negara sejahtera? Udah nggak mengiur, mengelola, mau bikin aturan lagi. Ingat nggak kasus JHT, jaminan hari tua? Kan 2% dibayar buruh, 3,7% dibayar pengusaha. Pemerintah mau ngatur-ngatur bahwa dia bisa diambil kalau pensiun, kalau ter-PHK nggak bisa diambil. Kemudian diprotes. Akhirnya Pak Presiden Jokowi merubah lagi PP nomor 45. Ini kasus tapera akan terulang. Lagi kita yang bayar iuran, kok kamu yang ngatur-ngatur gitu? Bukan lucu. Ya kalau ada kepastian kita punya rumah. Ini udah nggak kepastian punya rumah. Kita dipotong berat, kan ada potongan-potongan lain. Bayangkan kalau orang buruh itu menerima upah minimum. Tujuannya baik, niatnya baik, caranya salah, dan bersifat kolonialisme.
Udahlah, nggak usah pakai argumentasi akan ada rumah. Nggak mungkin, mau sampai berapa tahun orang nabung. Nah, yang Silakan. terakhir, Iya. ini dikelola oleh pemerintah kan rawan korupsi, kayak Oke. Asabri dan Taspen. Oh, nggak akan, kita akan pengawasan. Pengawasan apa? Oke. Kalau yang benar itu jaminan sosial dalam bentuk BPJS, OJK ngawasin, DPR ngawasin, pemerintah ngawasin, Dewan Pengawas Internal ngawasin, itu yang benar. Demikian kira-kira, Mbak. Ya, baik, menarik. Bang Darul ada tanggapan ini sebetulnya bagaimana nanti pengawasannya, kemudian bagaimana sistem administrasinya, terus kemudian tadi juga sudah disampaikan apakah betul bahwa pemerintah tidak ikut dalam iuran ini sendiri. Terus tadi juga yang saya cermati adalah apakah mungkin dana ini bisa digunakan untuk membeli rumah ke depannya karena untuk bayar DP-nya saja tidak cukup dan kemudian ketersediaan rumah subsidi katakan apakah memang sudah mumpuni begitu. Silakan Bang Darul, tanggapan Anda. Iya, prinsipnya niat untuk memberi peluang atau menyiapkan fasilitas agar semua pekerja punya rumah, ide yang bagus. Iya. Sebagaimana saya ditanya juga, saya katakan ini ide yang bagus, tapi ide ini harus disosialisasikan, dibicarakan dengan stakeholder yang lain, dan terutama tentu pegawai-pegawai swasta yang memang akan terkena aturan ini. Nah, mereka kan harus diajak bicara juga. Tidak tiba-tiba aturan ini seolah-olah ujuk-ujuk ini wajib aja gitu. Betul. Nah, sosialisasinya yang menurut saya belum dilakukan. Terus bagaimana implementasinya, pengadaan rumahnya seperti apa. Iya. Terus kepesertaannya apakah melalui kesadaran sendiri atau dipaksa. Kalau seperti BPJS Tenaga Kerja ya, itu kan ada 5 manfaat di situ. Kan mungkin juga untuk pengadaan perumahannya bisa diintegrasikan dengan BPJS TK ditambah satu program lagi umpamanya. Lebih sederhana aturannya, dan kalau sekarang tiba-tiba ini dihebohkan menurut saya sesuatu yang wajar saja karena ini mengagetkan karena tidak terdengar perbincangan dan dialog-dialog yang terkait dengan perumahan bagi pegawai swasta ini. Berarti sebetulnya Bang Darul sendiri sepakat bahwa dengan tidak maksimalnya sosialisasi ini membuat masyarakat semakin sensitif ya mendengar apapun iuran yang dipotongkan baik itu kepada pekerja maupun kepada pelaku usaha. Iya, karena ini kan memungut uang rakyat. Memungut uang rakyat itu harus berdasarkan keikhlasan mereka. Nah, agar mereka ikhlas mesti dijelaskan tujuannya, bagaimana caranya, terus apa jaminannya kan harus diyakinkan masyarakat supaya dia mau secara ikhlas menyerahkan uangnya untuk pengadaan rumah di kemudian hari. Tiba-tiba dia nggak tahu terus dipotong aja. Itu kan namanya zolim kita sama orang yang tidak ikhlas menyerahkan uangnya untuk ditabung begitu. Kalau seandainya sosialisasinya itu dilakukan dengan maksimal, Bang Said, Anda cukup melihat kebijakan ini masih masuk akal atau sebaiknya memang tidak perlu ada? Karena ya itu tadi bahwa katakan kepada pemberi kerja sudah ada biaya-biaya yang ditanggung atau tanggungan-tanggungan yang sudah ditanggung oleh para pemberi kerja juga. Baik itu untuk jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan lain sebagainya. Sekali lagi ya, ketersediaan rumah bagus dan itu perintah konstitusi. Ya. Yang tidak bagus, udahlah pemerintah melepas tanggung jawabnya kepada masyarakat dalam bentuk iuran tadi. Si pemerintah sendiri sebagai yang diperintah oleh konstitusi nggak mengiur. Sehingga tanggung jawab itu diserahkan pada tanggung jawab masyarakat yang mengiur. Ini kan aneh. Terus udah nggak mengiur, mau ngatur-ngatur. Oh, pemerintah itu kan regulator. Iya betul regulator, tapi jangan kayak kolonial dong. Kan dalam membangun sistem jaminan sosial atau apapun bentuk sosial asistans ya, bantuan sosial, ada 2 sumber. 1 sumbernya melalui pajak, 2 melalui iuran atau gabungan, mix di antara keduanya itu, menggabungkan duanya. Seperti apa jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua. Nah ini negara nggak bayar, terus dia nggak bayar, dia atur-atur kita lagi. Itu wajib lagi. Ini apa gitu loh. Terus yang kedua, tujuannya tadi kan rumah.
Disuruh nabung. Katakanlah 10 tahun atau 20 tahun setelah pensiun, baru dia bisa diambil. Pertanyaan kita, buat apa saya nabung? Orang saya nggak bisa dapat rumah kok. Terus pertanyaan yang kedua, kalau gitu uang saya yang mengendap itu sebagai rakyat, dipakai buat apa oleh pemerintah? Jangan-jangan ini uang untuk kebutuhan-kebutuhan lain, kemudian seperti seolah-olah sinterklas bahwa ini adalah untuk niat baik membangun rumah. Jadi bukan disosialisasi, regulasinya udah salah, udah keliru, tidak tepat. Dari awal ini undang-undang tidak pernah melibatkan serikat buruh, dan saya tanya ke kawan-kawan pengusaha, Apindo, Kadin juga nggak dilibatkan. Ini pembahasan antara DPR dan pemerintah dengan niat baik, tetapi karena dibahasnya diam-diam, dipikir rakyat itu bodoh gitu loh. Bahwa udah kamu terima aja, kita mau bahas. Iya, ini uang kita. Di seluruh dunia, saya kan ILO governing body ya, salah satu pengurus Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau kita mengumpulkan uang yang berasal dari iuran, bukan pajak ya, kalau pajak kan nanti melalui negara, APBN atau APBD. Kalau dia melalui iuran, maka pengelola iuran itu harus trust fund, badan wali amanah seperti BPJS. Nah, cuma sayangnya kalaulah Tapera tadi diusulkan ingin dimasukkan ke BPJS Tenaga Kerja, undang-undang SJSN-nya harus dirubah dulu tuh, Pak Darul, karena kan programnya harus ditambah, ya kan? Undang-undang BPJS-nya juga harus dirubah. Tapi kan panjang cerita itu. Oleh karena itu, Tapera sekali lagi niat dan tujuannya baik, tapi regulasinya salah. PP-nya kemudian juga keliru. Oleh karena itu, kami mengusulkan langkah pertama, revisi undang-undangnya. Nah, kalau ini nggak direvisi oleh pemerintah dan DPR, padahal kan DPR baru nanti ada tuh, legislative review. Ya kan, Bapak masuk lagi tuh Pak, bahas lagi tuh, legislative review. Atau kami Serikat Buruh akan ajukan KSPI, bahkan kami di Partai Buruh sudah mempersiapkan itu, judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undangnya, terhadap PP-nya kita ajukan ke Mahkamah Agung dan PT UN. Iya. Yang kedua, kita ingin dalam isi revisi itu Pak Darul dan kawan-kawan DPR bersama pemerintah, dia harus mencerminkan bahwa keberadaan Tapera begitu memasuki masa pensiun pasti punya rumah. Karena itu memang perintah konstitusi, bukan nabung. Walaupun kita sebut ini tabungan sosial ya, seperti JHT tadi kan ada buruh membayar, pengusaha membayar. Ini juga sama kan, Tapera ada buruh membayar, pengusaha membayar. Itu namanya tabungan sosial. Jadi beda dengan asuransi sosial yang disampaikan oleh pemerintah kan bilang begini, tenang aja, awal-awal selalu ditolak, nanti seperti BPJS lama-lama juga akan diterima. Beda. Kalau dia asuransi sosial dalam jaminan kesehatan yang awal-awalnya banyak menolak, dia bisa menerima karena yang mampu membantu yang tidak mampu. Yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah. Itulah perjuangan teman-teman DPR dan masyarakat serikat pekerja bersama pada waktu itu. Tapi kalau tabungan sosial nggak bisa. Misal tabungan saya 100 juta di Tapera, tabungan si Badu 25 juta. Uang saya nggak mau dong dipakai oleh si Badu. Nanti ketika saya dapat giliran harus mau beli rumah karena masuk ke pensiun, masih ada nggak uang saya? Belum tentu ada. Secara hitungan matematisnya aja nggak ada. Maka tabungan sosial seperti JHT, jaminan pensiun, dia nggak bisa subsidi silang. Kecuali asuransi sosial, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, itu bisa. Ini udah keliru. Seolah-olah menggampangkan bahwa satu ketika akan diterima karena dengan sistem jaminan sosial itu. Sekali lagi, kalau memang itu mau dijalankan, bukan sosialisasi, revisi undang-undangnya. Setelah itu bentuk peraturan pemerintahnya dengan mengundang stakeholder yang tadi Pak Darul bilang, kemudian di situ dikaji apakah yang pertama kemampuan daya beli buruh. Buruh ini nggak naik upah udah hampir 3 tahun loh. Upah minimum buruh itu siapa bilang naik? Turun. Kajian daripada Litbang KSPI, 30% daya beli buruh itu turun karena upahnya nggak naik-naik 3 tahun terakhir. Kalaupun ada yang naik 1,58%. Anda bisa bayangkan ya kan upah minimum juga kepotong. Naik upah 1,58%.
potong 2,5%, belum lagi potongan yang lain. Bisa-bisa yang terima surat utang semua itu cuma Iya. selip gaji. Iya, Masa iya. kawan-kawan kita nerima kerja cuma selip gaji, potongan koperasi, potongan rumah, potongan PPN, potongan PPh 21, potongan BPJS. Iya, Ini sehingga negara bentuk kolonial sehingga apa apapun welfare bentuk yang menjadi bentuk kebijakan pemerintah, meskipun itu ujungnya adalah demi kebaikan, tapi kata potongan itu sebetulnya memang sangat sensitif. Apalagi kalau kita ingat dan kita lihat inflasi setiap tahun di negara ini. Ini menarik, Iya. Bang Said, jangan kemana-mana dulu, Bang Darul. Setelah ini Anda bisa merespon, tapi kita akan jeda dulu sesaat. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog masih akan kami lanjutkan usai jeda, tetap bersama kami.